Halo guys, akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita perceraian. Nah, yang terakhir kita dengar tentang berita rumah tangga Ari Wibowo. Terus yang baru-baru ini juga kita dengar tentang rumah tangga Desta. Nah, kenapa saya ngasih contoh yang itu? Karena gini, terutama yang Desta, Kak Desta ya, terutama Kak Desta ya tepatnya. Saya nggak mengira hal ini bisa terjadi di rumah tangganya. Why? Karena seperti yang kita lihat, bahwa rumah tangganya baik-baik saja, adem ayem, Kak Destanya sendiri pinter cari duit, kayaknya tipe lelaki yang setia, dan sebagainya. Pokoknya yang saya nilai itu baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja dan tidak ada masalah. Tapi ternyata setelah berita kemarin tentu ini membuat saya agak heran atau mungkin lebih tepatnya terkejut. Atau mungkin kamu punya perasaan yang sama dengan saya. Oke, ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa apa yang kita lihat oleh mata telanjang itu tidak bisa kita telan mentah-mentah dalam menyimpulkan semuanya. Kita tidak bisa menilai semuanya dengan apa yang kita lihat. Apa yang seakan-akan bagus dan baik-baik saja, bisa saja yang mengalaminya tidak seperti itu. Bisa saja rapuh di dalam. Kadang orang itu di media sosial bahagia bersama keluarganya, ada buah cinta, anak, lahir ke dunia, dan itu melengkapi sebuah kebahagiaan. Itu yang terlihat di luarnya. Public figure kebanyakan seperti itu. Cuma, itu tidak bisa kita nilai kalau itu baik-baik saja. Banyak bukti seperti yang saya contohkan tadi. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, tentu yang kena imbasnya siapa? Anak. Saya pernah bilang, anak di dunia ini tidak minta untuk dilahirkan. Terus, anak lahir ke dunia ini tentu sebelumnya ada cerita-cerita yang uh, ada bersangkutan dengan saat ini, dengan dilahirkannya dia. Nah, saya ingin mengatakan, selain itu adalah sebuah takdir, bahwa anak ini lahir ke dunia sebagai konsekuensi atas perbuatan orang tuanya di malam gelap yang sangat dingin dan romantis. Oke, nah kalau sudah terjadi perpisahan dan sebagainya, itu yang jadi korban tetap, yang jadi kena imbasnya tetap anak. Pernah nggak dengar bahwa seorang wanita itu akan menjadi ratu di tangan orang yang tepat, di pria yang tepat, demikian pula sebaliknya. Nah, ada juga ungkapan bahwa seumur hidup itu terlalu lama buat orang yang tidak tepat. Seumur hidup itu terlalu lama buat orang yang tidak pas. Nah, tentu kata-kata ini berlaku buat satu orang dan tidak berlaku buat orang lain. Nah, seperti kasus para artis yang damai-damai saja kelihatannya terus cerai, itu tentu saja ada apa-apanya. Kalau mereka tidak ada apa-apanya, nggak mungkin mereka memutuskan untuk pisah. Itu pasti. Nah, terus begini, apa hubungannya semua itu dengan kebahagiaan? Ini yang ingin saya katakan. Walaupun apa yang saya katakan ini ke sana, ke sini, ngalor ngidul, tapi intinya gini. Apa hubungannya semua itu dengan kebahagiaan? Gini, seseorang jika merasakan kebahagiaan itu berasal dari dalam diri kita dan bukan menggantungkan kebahagiaan dari eksternal, dari faktor luar, tentu dia akan tetap berbahagia dalam keadaan sulit. Tapi yang sulit untuk berbahagia, seperti yang kita bilang kemarin, jika seseorang itu menggantungkan kebahagiaan yang datang dari luar diri dia. Itu yang sulit. Misalkan menggantungkan kepada harta benda yang dimiliki, menggantungkan kepada orang lain, bahkan partner hidup kita pun tidak bisa untuk kita bergantung. Ya, jelas. Karena apa? Semua yang di luar diri kita, itu di luar kendali kita. Tidak bisa kita kendalikan. Termasuk harta benda, materi, pasangan. Siapapun dengan gampang akan hilang dan lenyap. Kalau kita menggantungkan sesuatu itu eksternal dari eksternal kita, saat apa yang buat kita bergantung itu lenyap, dia akan lenyap. Nah, terus seperti pasangan juga begitu. Atau mungkin kamu yang lagi pacaran. Juga sama. Kamu yang lagi pacaran nggak bisa mengontrol, nggak bisa mengendalikan perasaan pacarmu untuk sayang sepenuhnya kepadamu. Nggak bisa. Nggak bisa mengontrol atau mengendalikan sikap dia supaya terus-menerus perhatian dengan kamu. Nggak bisa. Itu di luar kendali kamu.
Kalau kamu terus menggantungkan kebahagiaanmu kepada hal-hal seperti itu tidak akan langgeng. Kebahagiaan yang lama kita rasakan adalah apa yang datang dari dalam diri kita. Jadi, saya tidak mau mengatakan atau menghakimi kasus Kak Deta ini yang salah, kasus Kak Ari Wibowo ini yang salah, enggak. Saya cuma ingin mengatakan begini, kita semua dalam keadaan seperti itu pun, jika suatu saat terjadi itu juga tidak bisa menghindari, tapi kita bisa merasakan bahagia dalam keadaan seperti itu selama kita menyadari bahwa memang hal-hal yang ada di luar diri kita itu tidak bisa kita kendalikan dan itu gampang lenyap. Oke? Oke lah, tentu seperti apa yang saya katakan kemarin bahwa sesungguhnya masalah dalam pernikahan itu terjadi kepada orang yang sudah menikah. Kalau belum menikah atau tidak menikah, tentu tidak akan terjadi masalah pernikahan. Tentu semuanya adalah pilihan hidup. Kamu mau menjadi tuna asmara atau jomblo atau tidak, itu pilihanmu. Yang jelas, aku tidak tahu, mungkin ini jawabannya ada pada dirimu sendiri. Dan pertanyaan ini saya ucapkan di akhir kalimat ini, di akhir pertemuan kita ini. Apakah benar buat kamu atau salah? Jika hidup ini dihabiskan orang yang tidak tepat, buat orang yang tidak tepat, itu akan sia-sia. Terlalu lama seumur hidup jika buat orang yang tidak tepat. Setuju? Oh, no.